sesuai jadwal yang sudah diundur karena kemarin pembahasannya belum selesai, maka diundur 1 minggu supaya Nabi Elia dan Nabi Amos dapat selesai kita bahas sehingga pada hari ini anak-anak sudah siap untuk PH agama. Begitu ya, sudah belajar PH agamanya. Nanti setelah pra-PH ada tanya jawab lisan. Kemarin sudah dikerjakan pra-PH-nya. Sudah, Bu. Bu Inu lupa mengingatkan karena kemarin sampai jam 7:30 itu ada rapat. Jadi Bu Inu lupa mengingatkan siapa saja yang belum. Coba Bu Inu lihat dulu. Untuk agama 6A. KPH. Oke, pinter. Tidak ada yang terlambat, sudah semua. Terima kasih banyak berarti ya, sudah mengerjakan pra-PH-nya. Kita hari ini akan membahas dulu pra-PH. Sebelum dibahas, Bu Inu ingin kalian memperhatikan lebih konsentrasi sedikit lagi, itu bahwa hari ini anak-anak ada PH agama. Nah, di PH terakhir sebelum PTS itu ada soal yang modelnya AKM. Di sini Bu Ino buat soal bentuknya AKM tidak sulit, maksudnya seperti ini. Misalnya nanti tinggal memilih jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Dari pernyataan itu menunjukkan pernyataan yang benar atau yang salah. Terus yang kedua, bentuk soalnya bisa jawaban dibaca, soalnya dibaca baik-baik karena jawaban ada yang lebih 2. Kalau lebih 2, lebih 1 berarti ada 2 jawaban. Kalian pilih 2 jawaban itu diklik semua. Kalau jawabannya lebih dari 2 berarti ada 3 jawaban. 3 jawaban itu dipilih semua. Kalau kalian memilihnya hanya 1 atau 2 saja maka tetap salah. Jadi dibaca lagi soalnya. Itu ya, nanti PTS juga demikian ada soal bentuk AKM. Oke. Sekarang kita lihat dulu pra-PH-nya. Sudah terlihat soalnya? Sudah, Bu. Oke, belum, Bu. Ya, Belum, nomor Bu. 1. Belum. Oh, belum. Terlihat, Bu. Belum terlihat, Bu. Sebentar, Bu Ino ulang lagi. Nih, sudah? Sudah, Bu. Oke. Nomor 1, absen 1 dibaca. Dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang yang berani berbicara atas nama Tuhan disebut dengan nabi. Nabi, pinter. A, betul semua? Betul. Kemarin? Oke, nomor 2. Jadi dalam sejarah bangsa Israel, orang yang berani berbicara atas nama Tuhan disebut dengan nabi. Nomor 2 sekarang. Ketika bangsa Israel mengalami masa susah, banyak nabi yang datang untuk memberikan penghiburan dengan menyampaikan janji Tuhan, yaitu mendatangkan Tuhan Kristus Yesus. Belum terlihat ya. Sebentar. Yang ditutup. Ya, yang D. Sampai hafal ya jawabannya. Nomor 2, ketika bangsa Israel mengalami masa susah, banyak nabi yang datang untuk memberikan penghiburan atau menyampaikan nubuatnya dengan menyampaikan janji Tuhan yang nantinya Tuhan Yesus akan datang pada perjanjian. Tuhan Yesus dikisahkan pada perjanjian apa? Baru. Pintar. Kalau jawab enggak usah ragu-ragu, langsung dijawab dengan tegas. Pada perjanjian baru. Maka di sini
Anak-anak perhatikan soalnya baik-baik bahwa menyampaikan janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa Ia akan mendatangkan Tuhan Yesus. Sama seperti minggu lalu yang sudah Bu Ino jelaskan kepada kalian bahwa ada 3 nabi yang ingin kita pelajari atau yang akan kita pelajari pada kelas 6 ini. 1 Nabi Elia, 2 Nabi Amos, dan 3 Nabi Yesaya. Nabi Elia itu terkenal dengan melawan dewa Baal. Nabi Amos terkenal sebagai pendekar keadilan. Sedangkan Nabi Yesaya yang nanti kita bahas setelah PTS itu menubuatkan akan janji Tuhan, yaitu hadirnya Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Seperti itu ya. Jadi di sini tidak hanya Nabi Yesaya saja yang menyampaikan janji Tuhan, tapi nabi-nabi lain juga menyampaikan janji Tuhan serta penghiburan. Berikutnya nomor 3. Umat Israel pada saat Elia datang, mereka telah melakukan dosa besar dengan meninggalkan Allah dan menyembah dewa Baal. Pintar. Di sini nomor 1 sampai 3 sudah paham semua? Paham. Paham ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti PH tidak bingung? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 4. Elia adalah seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Betul. Semua nabi tidak hanya Elia, itu diceritakan pada kitab Perjanjian Lama. Nomor 5. Nabi Elia berani menegur seorang raja yang menyesatkan bangsa Israel, yaitu Raja Ahab. Raja Ahab. Benar. Liana kok keluar masuk ini ya. Berikutnya. Berikutnya nomor 6 sampai 7. Nabi Amos mengajak bangsa Israel untuk membiarkan yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Siapa yang bisa menjawab ini? Yang betul, yang benar. Kemarin di awal-awal yang kerja pertama kali masih salah kuncinya ya, yang D. Tapi sudah Bu Ino betulkan bahwa kunci yang benar adalah membenci sesuai dengan LKS kalian. Nomor 7. Dalam kitab suci diceritakan orang-orang serakah yang mendatangkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi orang lain. Iya. Orang-orang serakah akan selalu mendatangkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi orang lain. Nomor 8 sampai 9. 8. Nabi Amos terkenal dengan julukan sebagai pendekar keadilan. Pintar, pendekar keadilan. 9. Hanya Nabi Amos yang memiliki julukan sebagai pendekar keadilan. Lanjut nomor 9. 9 siapa? Setelah Anin siapa? Kevin Alvaro. Kevin Alvaro. Kevin. Apa? Loh, kok apa? Ayo dibaca nomor 9. Pada zaman sekarang sulit terjadi bahwa kekayaan dikuasai oleh kelompok orang yang memiliki jabatan. Jabatan, oke. Nomor 9 betul. Berikutnya nomor 10 sampai nomor 11. 10 siapa?
Orang yang sering berlaku tidak adil kepada sesamanya, misalnya merendahkan martabat orang miskin. Ya, ini jelas ya. Perbuatan yang menunjukkan sikap tidak adil. Nomor 1 sampai 10, ada yang hendak ditanyakan? Tidak. Tidak. Paham ya? Nomor 11. Orang beriman akan mencapai keselamatan. Orang beriman pasti akan mencapai keselamatan, kehidupan kekal bersama Bapa di surga. 12. 12. Siapa? Vincent. Vincent? 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 Kamu di mana? Tidak terdengar, Vincent. Coba mikrofonnya dinyalakan. Gangguan mungkin ya mikrofonnya. Oh, berarti gangguan. Ya udah, langsung lanjut aja nomor berikutnya. 13. Perbuatan korupsi dan pemerasan akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga akhirnya martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Ya, ini sama seperti di LKS kalian. 13, absen 14. Nabi Amos menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel, pintar nomor 13 yang B. Berikutnya 14. Di bawah ini adalah 3 tindakan yang bertentangan dengan keadilan, yaitu B. Korupsi, penipuan, keserakahan. 3 tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Korupsi, penipuan, dan keserakahan. Yang B. 15. Nabi Elia diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Maka sebelum pergi ke Israel, Elia diutus Tuhan untuk pergi ke rumah seorang janda, yaitu di Sarfat. Ya, di Sarfat. Pintar. Berikutnya 16 sampai 17. Oh, agak sulit ini. 16. Absen 17. Pesan yang dibawa Nabi atas perintah Tuhan selalu disertai dengan ancaman D. Ancaman. Pinter. 16 ada yang salah kemarin. Saya Oke, diperhatikan baik-baik ya. Pesan yang dibawa Nabi atas perintah Tuhan selalu disertai dengan ancaman supaya orang yang mendengarkannya itu dapat nurut atau patuh terhadap apa yang diucapkan oleh para nabi. Ini ada di ringkasan materi kalian, ada juga di LKS kalian, bahwa selalu menyampaikannya dengan ancaman, disertai dengan ancaman. Ya. Berikutnya nomor 17. Di bawah ini merupakan contoh sifat buruk manusia, yaitu keserakahan. D. Keserakahan. Diperhatikan yang salah-salah saja mana nomornya, diingat-ingat soalnya, supaya nanti saat PH bisa mengerjakan. Pokoknya syaratnya harus membaca dengan teliti. 18. Kedatangan Nabi Amos karena diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan, terutama kepada orang miskin yang tidak mendapat keadilan. Ya, orang miskin yang tidak mendapatkan keadilan. 19. Absen 20.
Salah satu bentuk penyembahan berhala zaman modern adalah kesenangan ketenaran uang. Ya, kesenangan ketenaran uang merupakan berhala di zaman modern. Berikutnya 20. Perbuatan korupsi dan pemerasan akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga akhirnya martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Oke, terima kasih banyak. Dari 20 soal ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari 20 soal ini? Nggak ada. Paham semuanya ya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut lihat LKS-nya. Oh, jangan. Bu Ino langsung tanya jawab secara lisan saja ya. Untuk PH Agama hari ini. Bahannya yaitu apa saja yang belum dibuat PH sampai materi PTS. Kita akan PH tema apa saja? Halo, kita akan PH tema apa saja? Nabi Amos dan Nabi Elia. Nabi Amos dan Nabi Elia. Nabi Amos dan juga Nabi Elia. Oke. Nabi Amos dan juga Nabi Elia. Raja yang menyembah dewa Baal disebut Raja Ahab. Benar. Nabi Elia mengalahkan dewa Baal di Gunung Karmel. Gunung Karmel. Pinter. Nabi Elia hadir untuk mempertobatkan Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal dengan cara Korban bakaran. Membuktikannya dengan cara membuat korban bakaran. Kemudian Yesus sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi dan sebelumnya. Ini sama seperti latihan soal pra-PH tadi. Maka tugas para nabi bukanlah meramalkan apa yang akan terjadi, melainkan menyampaikan kehendak Allah. Istri Raja Ahab bernama Izabel. Kelihatan loh ya, cepet-cepetan jawab, yang paling cepat berarti dia sudah siap untuk PH hari ini. Berikutnya, pesan dari keberanian Nabi Elia bagi kita agar kita selalu setia kepada kehendak Allah dan senantiasa mau Bertobat. Berikutnya, para nabi berbicara atas nama Tuhan sebab para nabi adalah menyambung lidah Allah. Berikutnya, kita lihat yang Nabi Amos. Salah satu sifat buruk manusia adalah keserakahan. Sebentar, belum, sabar. Salah satu sifat buruk manusia adalah keserakahan. Sebab di sini ciri orang serakah itu lebih mementingkan Diri sendiri. Siapa yang bisa menyebutkan limanya gejala-gejala kebobrokan yang ada pada zaman Nabi Amos? 5. Nggak urut nggak apa-apa. Siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap 5? Angkat tangan dulu, baru Bu Ino pilih.
Ayo, singkat saja, enggak usah panjang-panjang. Dengan bahasa kalian. Berkhotbah. Diingat-ingat dulu. Dan nanti kalau ada pernyataan 5 itu kalian nggak ingat gimana cara menjawab PH-nya. Jangan lihat buku. Waktunya kita untuk lisan. Seharusnya sudah disiapkan kemarin. Apa saja? Siapa yang ingat? Ayo, kelas 6A. Caca agamanya apa, Caca? 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 Ya, Agamanya apa? Kristen atau Katolik? Kristen. Oh, Bu Inu kira Katolik. Kalau Katolik nanti dapat tugas. Grace ya, Victoria Grace Kristen juga. Katolik ya Grace ya. Oke, besok Grace setelah apa namanya? Bina Iman, jangan keluar dulu ya, latihan doa penutup dulu ya untuk misa online. Misa online hari Kamis minggu depan, minggu kedua. Terus kemudian sama Anabel Jocelyn, habis Bina Iman ada latihan doa pembuka untuk misa online. Jadi kayak upacara itu doa yang bertugas kalian dari rumah. Begitu ya. Terus Doanya dikasih Bu. apa? Ya nanti dibuatkan Bu Ino, tinggal baca saja. Oke Bu. Oke. Ayo 5 tadi apa saja? 5 apa saja? Tiga. Ya ampun Bu Ino kayak apa mau beli cabai di pasar aja tawar-menawar. Saya, 3, Bu. siapa yang bisa menyebutkan 3? Saya, Bu. Fania, 1. Para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Dinyalakan dulu kameranya. Nathaniel dinyalakan. Anabel Jocelyn, Abi, Diandra Kevin, Leon Leona sudah, Fania, Jessica, Troy, malah dimatikan. Oke, Diandra Kevin dinyalakan. Sampai selesai pelajarannya Bu Ino tidak boleh dimatikan, kecuali izin seperti Vergio tadi. Nomor yang pertama apa? Para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Pinter. 2. Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. 3. Perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Atau sebagai dengan ibadat penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Itu boleh ya. Ibadat penuh dengan kepalsuan. Terus kemudian siapa yang bisa menyebutkan 2 lagi? Kak Geraldine. Ketidakadilan pada kaum perempuan. Pintar. Korupsi dan pemerasan. Korupsi dan pemerasan. Jadi ada 5 yang perlu diingat, yang perlu dipahami baik-baik. Yang pertama, para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran dengan cara menindas rakyat kecil, sehingga rakyat miskin
semakin mengalami kemiskinan. Itu sama dengan yang kedua. Yang ketiga, ibadat meriah yang penuh dengan kepalsuan, tetapi di situ dengan dalih adanya ibadat, padahal semuanya itu hanya untuk berpesta para penguasa saja, sehingga hasil panen kemudian pajak diambil setinggi-tingginya dari mereka yang miskin. Yang ketiga, oke Lian. Yang ketiga itu adalah ketidakadilan pada kaum perempuan atau penindasan pada kaum perempuan, sedangkan yang kelima yaitu korupsi dan juga pemerasan. Oke, berikutnya sebutan pendekar keadilan tadi untuk siapa? Nabi Amos. Nabi Amos. Nabi Amos. Nabi Amos diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Bangsa Israel. Pada zaman apa? Di situ bangsa Israel mengalami apa? Kemakmuran. Pinter Karin. Di situ bangsa Israel mengalami kemakmuran. Oke. Berikutnya, Nabi Amos adalah utusan Allah untuk memperjuangkan dan membela keadilan. Pada saat itu, bangsa Israel sedang mengalami yang namanya ketidakadilan terlebih pada kaum miskin. Maka tampillah Nabi Amos pada bangsa Israel. Di situ Allah menghukum bangsa Israel karena tidak setia kepada Allah dan mengusir bangsa Israel ke negeri Babel selama 70 tahun. Sumber ketidakadilan adalah keserakahan. Nabi Amos menyampaikan janji Allah tentang keselamatan bagi bangsa Israel. Sisa-sisa bangsa Israel. Pinter. Perbuatan baik dan tindakan adil mendatangkan Berkat Allah. Sedangkan keserakahan dan perbuatan jahat mendatangkan murka Allah. Pinter. Berikutnya, saat Nabi Amos tampil, situasi masyarakat Israel sangat tidak adil, terutama bagi orang-orang yang miskin dan tindas. Pertobatan yang sejati itu karena dorongan dari Roh Kudus. Ya. Seseorang akhirnya mau bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Perbuatan korupsi dan pemerasan tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, tetapi juga martabat dan keluarganya direndahkan. Harga diri keluarganya direndahkan. Pinter. Berikutnya, bagi orang beriman, arti yang kita miliki untuk kebahagiaan sesamanya. Untuk menegakkan keadilan membutuhkan suatu pengorbanan dan perjuangan. Perjuangan dan pengorbanan. Kemudian, sikap kita terhadap keadilan yang telah ditegakkan adalah mematuhinya. Nabi Elia dan Nabi Amos ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada waktu 10 menit. Ada? Enggak, Bu. Jangan lupa tugasnya yang KI 1 spiritualitas itu dikumpulkan ya, tugas laporan yang seperti kalian buat seperti biasanya.
Tidak perlu foto kalian mengikuti ibadat, tidak perlu. Bukunya itu saja yang difoto, terus dilampirkan. Sudah membuat? Sudah. Pinter. Siapa yang belum lupa membuatnya? Bu Ino beri waktu sampai hari Jumat terakhir. Kok masih banyak ini? Ayo, nggak boleh males-males loh ya. Untuk bahan PTS mulai dari pelajaran 1 tema A sampai yang sebenarnya ini Nabi Elia dan Nabi Amos itu di LKS kalian kan tulisannya pelajaran 1 tema D untuk Elia. Pelajaran Amos itu pelajaran 1 tema E ya kan? Itu sebenarnya pelajaran 2. Jadi masuk tema 2, pelajaran A-nya itu Nabi Elia, pelajaran B-nya itu Nabi Amos. Maka dalam soalnya nanti kemarin pra-PH sama PH, Bu Ino tulis judulnya itu pelajaran 2 tema A dan juga tema B. Gitu ya. Jadi hari ini yang dibuat ulangan itu Nabi Elia dan Nabi Amos Mika. Masa besok PH ada latihan pra-PH di situ judulnya sudah ditulis kok masih WA tanya Bu Ino bahan PH-nya yang mana? Ayo enggak dibaca baik-baik. Di GCM sudah ditulis Bu Ino juga Nabi Elia dan Nabi Amos di petunjuknya. Tapi masih ada yang tanya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Ino beri kesempatan kalian untuk belajar, dilihat lagi LKS-LKS-nya, dilihat lagi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Nabi Amos untuk menyelamatkan bangsa Israel dari dosa, sehingga nanti pada saat PH diharapkan tidak ada yang remedi. Jangan lupa nanti ada soal AKM, dibaca soalnya baik-baik. Kita ketemu lagi pada live untuk pengerjaan PH kalian. Ada yang jawabannya lebih dari 2, itu berarti kalian pilih 3. Yang kalau lebih dari 1, berarti ada 2 jawaban. Itu ya, diperhatikan lagi, terus dibaca. Ada pernyataan yang diminta untuk memilih pernyataan di atas itu benar atau pernyataan di atas itu salah. Jadi dibaca lagi soalnya. Karena ada soal model AKM. Paham? Ada lagi? Paham. Oke, kalau tidak ada lagi, kita bisa mengakhiri